Assalamualaikum penghuni surga. Insya Allah hati Anda senantiasa dalam bersyukur, dan bersyukur. Ketemu lagi kita, Fardal Mas, kanalıma hoş geldiniz. Langkah ke surga. Surga, mari kita terus berdoa ya, semoga keadaan saat ini segera pulih gitu ya, si corona ini segera berlalu ya Allah. Dan kepada saudara-saudara saya, kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, dan Anda semua para penghuni surga yang saat ini sedang sakit, atau keluarganya ada yang sakit, atau bahkan ada keluarga-keluarganya yang telah berpulang akibat corona atau penyakit lain, saya sampaikan bela sungkawa saya yang sedalam-dalamnya. Semoga mereka semua ada ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga aja ya, soalnya aduh, saya sampai bingung mau ngomong apa gitu ya. Keadaan sekarang tuh sedih gitu. Di Turki juga, Turki kami sejak 6 Desember yang lalu itu kita lockdown bagi masyarakat lokal ya. Turis sih bebas, tapi dengan ada pembatasan tertentu. Nah, kita di sini Sabtu Minggu itu total lockdown, jadi nggak bisa kemana-mana. Hanya orang-orang tertentu gitu yang dapat izin yang bisa keluar. Toko-toko pada tutup gitu ya. Dan kalau turis sih bebas, tapi ada batasannya, ada batasan-batasan tertentunya gitu loh. DB lockdown Sabtu Minggu, tetap aja masih ada orang dikit mas. Jadi yang buka itu minimarket. Kalau warung-warung tutup, warung tutup semuanya. Sabtu Minggu. Jalan masih ada aja sedikit orang. Ini kita ke arah Mecideko. Penghuni surga, kali ini saya mau share mengenai hal-hal yang biasa dilakukan di Turki bagi masyarakat Turki gitu ya, atau ada peraturan pemerintahnya, tetapi di Indonesia hal ini itu either tidak berlaku, tidak legal, tidak lazim gitu ya. Yang pertama nih, yaitu penyajian makanan di acara kawinan. Di Turki itu lazim, tidak apa-apa jika kita bikin acara kawinan dan tidak menyajikan makanan kepada tamu, maksudnya makanan utama. Jadi kadang ada kawinan yang kita datang itu cuma dapat disuguhi crackers, terus pakai air putih di gelas, atau bisa juga misalnya cookies aja dikasihnya, kue-kue kering gitu ya, cookies, terus nanti dikasihnya minuman kotak gitu, atau soft drinks, bisa juga ada leb-lebi namanya, atau kayak kacang-kacangan aja, macam-macam. Nah, ada juga yang pastilah makanan lengkap gitu ya, dari salad, dari roti, semua makanan lengkap, makanan besar ada juga, banyak juga gitu. Jadi semua tergantung budget si yang ngawinin gitu kan. Dan mereka nggak apa-apa di sini gitu, itu lazim aja, sangat dimaklumi gitu ya kalau di sini. Nah, kalau di Indonesia kan kalau kita bikin acara kawinan terus nggak dapat makanan, selamat deh, itu bakal menjadi pergosipan ya kan. Karena kita memang orang Indonesia itu kalau kita kawinan itu identik dengan makan ya, makan enak ya. Dan kalau di Indonesia kita kalau bikin acara kawinan, yang utama harus dipikirkan adalah makanannya mesti tidak boleh kurang, itu wajib banget. Nah, itu perbedaannya. Bagi orang Turki sih ini lazim, biasa aja gitu, memaklumi. Yang berikutnya itu adalah masih berhubungan dengan kawinan. Orang itu kalau ngasih kado kawinan atau uang tuh ya,
angpaonya itu dikasih langsung, Bo. Jadi nggak pakai amplop, langsung ditempel di dada masing-masing, di dada pengantin perempuan atau pengantin laki-laki. Gitu. Jadi kalau ngasih kado atau mau ngasih emas kalian itu langsung dikasih tahu, kasih cerek itu. Jadi nggak pakai amplop-amplop. Jadi ketahuan ya, mau ngasihnya berapa tuh ketahuan. Jadi tenang aja. Nah, kalau di Indonesia kan kita kalau ngasih kado, ngasih uang kan pakai amplop, masih masukin di kotak itu. Makanya kadang ada yang isinya cuma ucapan selamat gitu. Atau ada juga yang ngasih uang ya semampunya sih. Ada yang nggak pakai nama ya kan. Biasa ya, saya biasa buka itu kotak apa namanya yang kawinan itu. Ya, nah kalau di sini langsung. Yang ketiga yang saya mau share adalah di Turki itu menerima perkawinan beda agama. Kenapa? Karena kalau di Turki kan perkawinan yang diakui oleh pemerintah adalah perkawinan sipil. Nah, pada saat pernikahan itu, perkawinan itu tidak ada ditanyakan mengenai agama dan memang dilaksanakan secara sipil. Gitu. Kan kalau di Indonesia kita masih belum boleh kan saat ini kalau menikah beda agama harus satu agama. Gitu. Jadi di sini yang mau menikah beda agama boleh ke Turki. Karena ini menjelang Natal dan Tahun Baru, jangan heran kalau di rumah beberapa penduduk atau masyarakat di Turki itu juga memasang pohon Natal, padahal mereka bukan Kristen, ya, mereka bukan Nasrani, tapi Muslim. Nah, kenapa mereka memasang ini? Karena menurut mereka ini adalah pohon untuk tahun baru, menyambut tahun baru, gitu. Hanya pohon Natalnya mereka itu tidak ada lambang, misalnya salib. Biasanya kan selalu ada tuh di ujung atasnya pohon Natal tuh ada salib. Nah, itu mereka nggak pasang. Karena mereka memang bukan karena sebagai simbol Natal, tetapi lebih ke menyambut festive seasons dan tahun baru. Nah, kalau di Indonesia kan kita yang memasang pohon Natal, kecuali di mal-mal ya, di rumah-rumahnya itu adalah semua pasti umat Kristiani kan, karena memang itu pohon Natal namanya juga, ya kan? Yang unik lagi, yang keberapa nih? Keempat ya. Yang unik lagi adalah di sini orang Turki itu kalau kita mau pergi-pergi nih, misalnya ya mau pergi liburan, mau jalan-jalan, mereka itu kayak pantang banget meminta oleh-oleh. Mereka yang ada kalau bilang, kita mau pergi liburan, pokoknya pasti bilang, iyol juluklar, gule-gule git, gule-gule gel gitu. Selamat jalan, selamat pokoknya have fun, pergi dengan selamat, pergi pulang selamat gitu ya. Nah, kalau kita kan Indonesia, pasti kalau gue mau jalan-jalan nih, mau liburan kemana, jangan lupa ya oleh-oleh ya Bo, gitu ya. Kalau sekarang sih bagus kalau just tip, enggak oleh-oleh, pokoknya kalau terus itu sudah kebiasaan. Saya tidak bicara bahwa apakah itu bagus apa tidak ya, jangan salah paham ya. Jadi itu kebiasaan orang Turki yang sangat berbeda dengan kita di Indonesia gitu. Walaupun kadang kita kan kalau minta oleh-oleh, misalnya oleh-oleh itu kadang kan cuma basa-basi gitu, nggak enak aja gitu kalau nggak ngomong. Nah, kalau orang Turki itu kayaknya nggak pernah gitu ya. Saya tidak pernah dengar teman-teman di sini gitu ya, dan saya tanya keluarga juga, ngapain kata dia minta nyusahin orang. Ada bahkan yang bilang aib gitu. Yang berikutnya saya mau share juga adalah pensiunan. Nah, di Turki ini semua sepanjang dia bekerja legal, maksudnya bekerja dengan menggunakan membayar atau dibayarkan asuransinya, maka dia berhak mendapatkan pensiun. Ya, dengan sesuai peraturannya tertentu. Misalnya dia 25 tahun, minimal 25 tahun bekerja, atau kalau ada kalau di swasta ada jam-jam tertentu yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan jatah pensiun itu. Nah, pensiun itu di peraturan yang 10 tahun belakang ini, peraturannya adalah usia 60 tahun bagi pria dan usia 50
bagi perempuan. Nah, itu semuanya pokoknya bukan hanya pegawai negeri, jadi mau swasta, mau usaha sendiri juga itu kita bisa dapat pensiun. Kalau di Indonesia kan yang dapat pensiun itu adalah hanya pegawai negeri dan BUMN, pokoknya negerinya gitu ya, BUMN dan pegawai negeri itu kan dapat pensiun. Kalau di Turki semua sepanjang Anda bekerja dan syarat bekerja dan membayar legal lah pokoknya kan. Kalau kerja legal di Turki ini Anda harus bayar, ada asuransi untuk. Berikutnya nih, yang terakhir yang saya mau share hari ini adalah Turki itu memiliki wajib militer bagi yang pria usia 20 tahun sampai 29 tahun. Itu wajib melakukan, nggak bisa lari dari wajib militer. Nah, kalau di Indonesia kan nggak ada wajib militer. Nah, wajib militer ini juga tergantung dia lulusannya. Misalnya kalau sampai SMA aja, misalnya sama yang sarjana itu berbeda, ya. Pokoknya wajib militer ini ya. Ada kemarin tuh ada case sudah tinggal di luar negeri, udah tinggal di luar negeri, tapi karena dia masih warga negara Turki, pas kembali ke Turki umurnya udah 45 tahun, tetap ketangkep, ketahuan bahwa dia itu belum wajib militer, langsung dikirim wajib militer, udah gitu ya. Penghuni surga, ayo yang belum subscribe ya, dan tanda loncengnya juga dipencet ya. Nah, sharing saya hari ini segitu dulu, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman saya yang juga tinggal di Turki dan mungkin ada hal-hal yang menurut Anda ini di Turki lazim tapi kok di Indonesia enggak gitu ya, di Turki oke, legal, di Indonesia enggak, mohon tulis di kolom komentar ya. Yuk kita berbagi, sharing is enriching kan, semakin berbagi semakin kaya kita. Oke? Teman-teman semuanya, penghuni surga yang saya banggakan, yang saya sayangi semuanya, mari terus kita mendoakan dalam kebaikan. Stay grateful, stay happy and stay healthy. Insya Allah ketemu lagi kita di video berikutnya ya. Assalamualaikum.